Oke, buat teman-teman semuanya, hari ini saya akan review alat-alat saya yang mau saya bawa hari ini ya untuk perbaikan kulkas. Dan buat teman-teman semuanya yang kadang ada yang tanya apa perlengkapan untuk perbaikan kulkas atau AC, dan hari ini saya akan menjelaskan ya. Akan saya jelaskan satu persatu alat saya yang saya bawa hari ini untuk mendatangin servis di tempat pemilik kulkas ya teman-teman. Dan di sini sudah saya siapkan yaitu dan satu tabung di sini. Ini isinya oksigen teman-teman, dan ini digunakan untuk mengelas pipa ya nanti. Dan yang kedua pasti oksigen lengkap sama blendernya dan selang manifoldnya teman-teman. Dan di sini sudah saya desain menggunakan pentil ya. Jadi semuanya sudah saya pasang nempel, sudah saya las semua, jadi semua ini sangat kuat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan alat vakum saya teman-teman. Kalau alat lain mungkin sudah nggak perlu dijelaskan ya teman-teman ya. Dan nanti saya akan review buat teman-teman semuanya cara perakitannya dan cara pemakaiannya bagaimana dan apa saja yang saya gunakan. Dan di sini saya menggunakan alat vakum dengan kompresor AC teman-teman, dan baru saya buat kemarin ya. Saya punya AC tapi tidak saya gunakan karena listriknya boros teman-teman ya. Jadi saya lepas saja. Jadi kompresornya saya buat vakum ya teman-teman, dan di sini sudah saya desain untuk pegangan tangan, jadi tinggal angkat seperti ini. Dan satu lagi saya akan menangani kulkas bocor, dan di sini sudah saya siapkan kondensor baru teman-teman. Dan ini baru saya beli dari toko dan belum pernah dipakai ya teman-teman ya. Nah, nanti ini saya akan manfaatkan untuk mengganti kondensor. Biasanya kulkas yang sering bocor halus yaitu dikarenakan bocor di dalam bodi teman-teman, dan di sini langsung saya ganti kondensor yang baru ya teman-teman ya. Dan motor saya masih dibawa istri, dari saya masih menunggu istri datang. Ini masih ada satu lagi yang belum saya jelaskan ya. Saya masih ada membawa satu tas ya. Ini isinya kabel gulungan ya, kabel stok kontak maksudnya, tapi belum saya masukkan. Dan saya lengkap membawa tripod teman-teman ya, untuk rekaman nanti saat perbaikan. Oke, berpisah, ini alat-alat saya yang saya bawa hari ini ya, sudah saya siapkan di atas motor, semuanya sudah saya susun. Dan di sini ada kompresor, ada kotak alat, dan membawa kondensor, satu tas alat juga ya, dan satu tabung oksigen. Oke teman-teman, langsung jalan. Monggo. Monggo balik. Oke pemirsa, akhirnya sampai di jalan. Saya nggak bisa melewati jalan ini ya, karena terhalang oleh banjir. Jadi saya mau putar balik, dan saya melihat di sana itu ada motor didorong teman-teman ya. Jadi saya tidak berani melewati banjir ini.
Dan di tengah jalan di sana di jauh itu ada yang menjaring ikan juga di tengah-tengah jalan. Jadi saya tidak berani melewati. Jadi saya akan memutar lebih jauh lagi melewati jalan kota ya teman-teman ya. Jadi dan di sini satu-satunya jalan pintas ternyata tidak bisa saya lewati. Saya akan kembali lagi lewat Gunung Lingeh, yaitu arah Bumi Sempajak. Mungkin banjir juga, mungkin saya tidak melewati situ, mungkin saya melewati perempatan Gunung Lingeh. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai ke tempat pemilik kulkasnya dan di sini kondensor sudah saya pasang dan semua sudah saya pasang semua, mulai filter dan jalur pendorongnya. Dan ini proses pevakuman teman-temannya, saatnya pengisian. Oke teman-teman, tadi di perjalanan kita mengalami beberapa kesulitan mau menempuh jarak ya teman-teman, karena satu-satunya jarak yang terdekat yaitu jalan yang terdekat tertutup oleh banjir, jadi di mana-mana banjir. Jadi saya tadi melewati kota, yaitu memutar lebih jauh lagi. Dan ini kulkas yang sudah saya tangani 1 minggu yang lalu teman-teman ya. Jadi kasusnya kulkas ini tidak ada freon tinggal sedikit teman-teman ya, ngeblok di bagian atas ya, ngeblok sedikit di bagian atas. Jadi untuk kulkas 2 pintu ini apabila ada ngeblok sedikit di bagian atas atau ngeblok tidak rata ya teman-teman, yaitu disebabkan dikarenakan ada bocor di bagian kondensornya. Dan saya langsung curiga bocor di kondensornya ya teman-teman. Masalahnya kalau di daerah evaporator saya katakan tidak mungkin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang saatnya pengisian freon teman-teman, dan di sini saya tidak membawa freon, saya menggunakan gas LPG pemilik tuan rumahnya ya. Dan sekarang sudah proses pengisian, sekarang saya akan cucuk kompresornya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk alat-alat yang saya gunakan tadi, cara mau saya review cara perakitannya ya. Tadi karena kehabisan baterai saya tidak bisa memvideokan mulai awal, jadi saya cas dulu baterainya. Jadi sekarang sudah proses pengisian freon. Oke teman-teman, untuk memperhatikan pengisian freon ini apabila analyzer tidak bisa menaik, itu artinya pembekuan yang sangat bagus ya teman-teman ya. Dan di sini saya perhatikan, saya akan naikkan di atas 10, ini sudah tidak bisa. Mungkin inilah proses perbaikan yang sangat-sangat bagus pembekuannya. Apabila kita menemukan analyzer yang susah naik artinya tidak nol ya teman-teman ya. Apabila di bawah nol itu diartikan karena buntu ya teman-teman ya. Apabila dia tidak naik lalu dia berhenti, misalnya dia 7 PSI dia berhenti tidak bisa naik lagi, itu artinya bagus teman-teman ya. Dan di sini saya coba akan tambah terus juga tidak bisa naik. Dan di sini saya perhatikan di belakang kulkas sudah tidak ada tempat untuk menampung air teman-teman ya. Jadi saya ganti menggunakan botol. Dan di sini saya gunakan botol Wison teman-teman ya, supaya air yang menetes dari dalam evaporator tidak langsung jatuh ke lantai ya teman-teman ya. Jadi diusahakan untuk membuat penampungan ini ditempelkan di kompresor ya teman-teman, supaya air bisa mengering dengan sendirinya. Oke buat teman-teman, ini hanya sekedar informasi dari channel Warna Samarinda ya, untuk penggantian kondensor ini.
Dan apabila Anda mengalami atau mau mengganti kondensor buat pintu 2 teman-teman ya, yang alangkah baiknya kita menggunakan kondensor yang lebih panjang ya. Jadi kita ngikuti panjang bodi kulkas. Apabila bodi kulkas itu tinggi, maka kita menggunakan kondensor yang lebih tinggi, dan di sini saya menggunakan kondensor yang 12 ya teman-teman ya. Jadi supaya pembekuannya lebih bau, ternyata ini pembekuannya lebih bagus teman-teman ya. Saya menggunakan 12 dan dulu saya sudah pernah memasang yang 8 hasil pembekuannya benar bisa beku, cuman untuk pembekuan esnya lambat ya teman-teman ya kan, atau pembekuan esnya itu seperti kurang sempurna, itu mungkin karena kurang dingin, mungkin karena panasnya masih masuk ke dalam evaporator. Ya mudah-mudahan ini kulkas ini jadinya bagus, tidak seperti kerjaan saya yang kemarin, yang saya pasang 8U hasil pembekuannya, jadi filternya itu masih panas teman-teman. Apabila buat teman-teman semua memasang kondensor, apabila filter panas itu dikarenakan kurang kondensor ya teman-teman, kondensornya kurang banyak, terlalu kenceng dorongannya. Jadi untuk pembuangan panas belum sempat habis, kondensornya sudah panas seperti itu. Dan ini untuk pengisian teman-teman sudah hampir selesai ya. Saatnya kita cek-cek bagian depan. Juga ini mohon maaf teman-teman, karena ini saya bekerja sendirian tanpa ada teman, saya mengambil gambar juga sendirian teman-teman. Oke teman-teman, untuk serang manifoldnya dari regulator LPG sudah saya lepas. Sekarang saatnya memotong pentilnya ya teman-teman, karena ini sudah yakin kulkas ini sudah jadi, karena tadi sudah saya isi lebih ya. Rencananya saya mau isi 10 lebih, ternyata ini tidak sampai 10 teman-teman, cuman naik 8 PSI saja, nggak sampai 10. Tadinya saya isi 2, sepertinya ini masih kebanyakan freon, masalahnya di dalam evaporatornya cair teman-teman ya. Jadi saya buang dulu kelebihannya. Oke teman-teman, sudah selesai untuk pengisian freon ya. Sekarang saya review lagi tentang alat-alat saya, dan sambil kita cek-cek kehangatannya ya. Ternyata bagian bawah memang cuman hangat teman-teman, tidak panas, artinya ini hasil yang sangat bagus ya teman-teman. Perhati teman-teman, kita hitung dulu ada berapa U ya. Kita hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 U yang saya gunakan. Perhatikan teman-teman bagian dalam. Oke, pembekuannya sudah sangat bagus ya teman-teman ya. Jadi di sini saya tidak ada waktu lama teman-teman ya. Apabila sudah saya cek pembekuannya sudah bagus, lalu saya tutup saja. Ini sudah, menurut saya ini saya sudah yakin kalau kulkas ini jadi. Oke pemirsa, terima kasih yang sudah menonton channel Waro Samarinda sampai selesai, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila Anda suka, jangan lupa tekan like dan aktifkan tombol lonceng. Dan apabila teman-teman mesti kesulitan untuk perbaikan kulkas atau mau tanya-tanya, bisa komen di kolom bawah ya. Dan satu lagi, jangan lupa tekan tombol lonceng untuk langganan di channel Waro Samarinda, supaya setiap Waro Samarinda mengupload video Anda yang akan mengetahui pertama kalinya.
Terima kasih yang sudah menonton channel Warna Samarinda sampai selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.